umat Tuhan dimanapun berada. Datanglah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kita selamat bergabung kembali dalam Cool Online GBI Rayon 17. Kita mau bersyukur saat ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita persembahkan pujian penyembahan. Karena Tuhan kita sangat baik, haleluya. Saat ini di hadapan-Mu kami mau persembahkan ya Tuhan. Pujian syukur kami kepadamu. Mari bersama-sama di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Engkau baik ya Tuhan. Mari bersama-sama di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Mari umat Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, lebih lagi bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Biar Engkau berkenan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita bersama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu ya Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Sembah Dia, Allah yang layak menerima segala pujian dan penghormatan. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Engkau yang layak menerima segala pujian, Yesus Tuhan. Lalabakama sikara labakara lakatakanamo. Betapa kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Hirenamo. Sebab segala kebaikan yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Haleluya. 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 Siralabakara takanamo kamasande. Hinamasandaya maseo. Yesus, Engkau baik Tuhan. Shikeralabakara takanama shikara. Biar saat ini setiap umat-Mu mengalami kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Biar hati kami senantiasa untuk memuji, menyembah. Lama sanda. Oh, Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi bersama. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan kami percaya Engkau hadir menemui setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami dengan penuh sukacita kembali menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung dalam program online sharing atau ibadah Kul online GBI Rayon 17. Kami senantiasa berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, memasuki tahun 2026, dari gembala pembina kita, Pak Niko, kita semua mendapatkan visi bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Dan kemudian dari gembala rayon kita, Pak Budi, beliau menyampaikan bahwa tahun 2026 adalah tahun level up.
atau naik tingkatan. Nah, apa kaitannya dari kedua visi yang barusan kita dengar sama-sama? Yuk, kita hari ini akan sama-sama sharing, kita akan dalami sama-sama. Ya, oke. Nah, jadi tema sharing kita pada hari ini adalah pelaksana amanat agung. Pelaksana amanat agung. Saya akan ajak kita semua untuk baca satu ayat. Dari Matius pasal 28 ayat ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pasal 28 ayat ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ternyata amanat agung itu adalah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Artinya ini pesan yang sangat penting, amanat yang sangat penting. Sehingga sebagai seorang murid, amanat ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita adalah murid-murid rohani dan kita juga akan mendapatkan tugas yang sama, yaitu menjadi pelaksana dari amanat agung. Nah, coba kita akan bahas satu persatu. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amanat itu sebenarnya ada 3 arti. Yang pertama itu adalah pesan atau perintah dari orang yang punya wewenang atau punya otoritas atau punya kekuasaan. Yang pertama adalah perintah dari otoritas. Yang kedua itu adalah titipan yang harus disampaikan. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang dipercayakan. Jadi amanat agung itu bukan sekedar Tuhan menyuruh saya dan saudara untuk memberitakan kebenaran firman, tapi dalam perintah itu sendiri ada yang namanya satu hal yang harus disampaikan gitu. Karena itu merupakan titipan Tuhan. Dan yang paling penting, Tuhan mempercayai kita untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah siap menjadi pelaksana amanat agung atau pembawa berita amanat agung? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Kita semua sudah tahu namanya Rasul Petrus yang waktu masa mudanya dinamakan Simon. Lalu kita akan belajar beberapa hal. Jadi ternyata untuk menjadi pelaksana amanat agung itu tidak bisa tiba-tiba. Tapi seseorang harus melalui proses sehingga waktu dia menjalankan perintah itu, dia dalam posisi yang siap. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kata tadi bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanat agung atau amanat itu adalah satu perintah. Nah, perintah ini harus dijalankan. Siap enggak siap, suka enggak suka. Saya teringat satu ketika, saya lagi di kantor, tiba-tiba handphone saya berdering, lalu saya melihat, oh ternyata dari pimpinan saya. Nah, pimpinan saya bilang begini, Steve, nanti kalau kamu pulang ke Bandar Lampung, tolong flash disk di tempat saya dibawa ya. Dia hanya WA seperti itu saja. Tapi karena ini perintah dari pimpinan, saya yang sudah mau pulang harus balik lagi ke kantor. Minta kunci dari penjaga dan itu perlu waktu. Tetapi karena yang memerintahkan adalah pimpinan yang punya wewenang, saya kerjakan. Dan kemudian saya cari, saya dapat, saya ambil, saya bawa. Dan kemudian sesampai di Bandar Lampung, saya tidak langsung, capek lah sudah nyetir 1,5 jam ya. Jadi kalau gitu mau istirahat dulu, mau mandi dulu, mau makan dulu, enggak. Karena ini perintah yang penting dan harus sampai, titipan yang harus sampai, kepercayaan yang diberikan. Karena dia tidak percaya semua orang tuh bawa flash disk itu, saya harus segera lakukan. Dan benar, sampai di rumahnya, hal pertama yang ditanyakan bukan, kamu naik apa ke sini? Ya, kamu udah makan belum? Pimpinan saya gak nanyakan itu. Begitu lihat muka saya, pertanyaan pertama yang dia sampaikan adalah, Steve, flash disknya mana? Dan karena saya sudah siap, saya tinggal ini Pak. Dan dia katakan terima kasih. Baru setelah itu dia mulai nanya, kamu udah makan belum? Tadi kamu naik apa? Dan seterusnya. Dan saya percaya karena amanat agung ini demikian penting.
sebagai kata atau pesan verbal terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Pasti nanti, di kekekalan nanti, waktu saya dan saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti pertanyaan Tuhan Yesus nggak katakan, kamu jadi pimpinan rohani apa enggak? Mobilmu berapa? Rumahmu besar apa enggak? Enggak. Pelayananmu sibuk enggak? Tuhan nggak nanya itu. Tuhan cuma nanya, Stefanus, sudah berapa orang yang jadi muridku? Sudah berapa orang yang kamu baptis? Sudah berapa orang yang kamu ajar? Nanti, perkara berkat tuh nanti. Tapi, apakah perintah amanat ini kita kerjakan? Oleh sebab itu, mengawali dari sharing kita pada hari ini, amanat agung Tuhan Yesus itu bukan pilihan. Ini masalah tugas yang serius saya dan saudara harus kerjakan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, oke, kita akan lihat satu-satu dari kehidupan Petrus. Yang pertama, untuk menjadi seorang pelaksana amanat agung yang kredibel, yang mampu, yang bisa, yang pertama kali harus di level up. Nah, ini kita masuk ke level up. Harus dinaikkan tingkatannya. Pertama adalah kasihnya. Dan yang kedua adalah kemampuannya. Jadi supaya saya dan saudara bisa jadi pelaksana dari amanat agung yang baik, yang pertama yang harus level up atau dinaikkan tingkatnya itu adalah kasih kita, dan yang kedua kemampuan. Nah, sedikit tentang level up sebelum kita masuk lebih jauh. Level up itu apa? Level up itu adalah kita naik satu tingkatan, bukan bergeser tapi naik. Satu contoh misalnya, kita jalan kaki. Maka level up kita itu bukan kita berlari meskipun lebih cepat. Tapi level up dari kita jalan kaki adalah naik sepeda. Demikian juga level up dari naik sepeda bukan pakai sepeda balap yang lebih cepat. Tapi kita akan naik motor sehingga kita akan sampai dengan lebih cepat. Itu level up. Nah, lalu kira-kira kasih kita ini supaya level up harus apa? Kemampuan kita harus level up itu seperti apa? Yuk kita lihat satu-satu. Dan sebagai contoh adalah Simon Petrus. Pertama, bahwa kasih yang ada itu macam-macam backgroundnya. Seringkali kasih manusia itu punya syarat, saudara. Tapi kalau saya dan saudara mau betul-betul menjadi pelaksana amanat agung, maka kita harus belajar kasih kita tidak boleh memiliki syarat. Nah, suatu ketika Simon Petrus sebelum makan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, sebentar lagi aku akan ditangkap dan kemudian aku akan dibunuh. Lalu Petrus bilang gini, Tuhan, engkau ngomong apa? Nggak akan terjadi. Dan kalau ada yang menyentuh kamu, aku siap mati. Dan murid-murid yang lain juga bilang, kalau ada yang sampai ngapa-ngapain Tuhan, kami siap mati, kami sehati, pokoknya kami siap mati. Jadi malam itu sebelum perjamuan, semua murid-murid siap mati bersama Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus menegur Simon dan katakan, atau Petrus katakan, Simon, Simon, iblis sedang menampi kamu. Nah, nanti kita bicarakan di lain kisah kenapa Tuhan Yesus bilang begitu. Tapi intinya bahwa semua murid saat itu mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Bahwa mereka betul-betul sayang, mereka betul-betul cinta, mereka betul-betul gak mau kehilangan Tuhan Yesus. Tapi kasih yang murni itu baru terlihat pada saat ada ujian. Tanpa ujian, kasih tidak bisa terlihat, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Jadi Petrus sudah semangat mau bela Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada dua hal yang terjadi. Dan ini seringkali yang menjadi ujian, kasih itu murni apa enggak. Ujian pertama, kasih itu murni atau tidak, adalah pada saat harapan berbeda dengan kenyataan. Dan ujian yang kedua adalah pada saat orang-orang tiba-tiba meninggalkan sendirian. Dan itu yang dialami Petrus. Jadi Petrus waktu itu sudah bersiap-siap untuk memproteksi, untuk melindungi, untuk mati sama-sama Tuhan Yesus. Sehingga dia bawa pedang. Tapi betapa kagetnya, dari 12 murid yang ada, atau saat itu karena Yudas sudah pergi, tinggal 11 murid, hanya dia yang bawa pedang, teman-temannya cuma omong doang. Iya, gue siap mati. Tapi mereka nggak prepare apa-apa, nggak bawa apa-apa mereka itu. Hanya Petrus yang siap bawa pedang. Dan seringkali bukankah pada saat kita harap sesuatu kepada seseorang dan kemudian orang itu ternyata cuma omong tok, janji saja.
betapa kita kecewa. Dan hari-hari ini firman Tuhan katakan, kasih yang murni yang membuat saya dan saudara mampu untuk menjadi pembawa amanat agung, itu harus bisa melewati ujian kasih. Di mana kasih kita nggak bersyarat, kasih kita nggak perlu lihat orang lain silahkan gitu. Nah, Petrus waktu dia bawa pedang, teman-temannya nggak bawa pedang, hatinya sudah nggak enak, saudara. Tapi itu belum apa-apa. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, tiba-tiba teman-teman yang ngomong kita siap mati, hilang semua, lari semua. Bahkan ada dalam firman Tuhan dikatakan ada yang pakai baju baru separuh udah lari telanjang. Hanya Petrus yang setia ikut Tuhan Yesus. Tapi kekecewaan demi kekecewaan membuat dia bertanya, apa yang aku dapatkan? Dan singkat cerita akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu mau saya dan saudara berhasil. Tuhan mau saya dan saudara punya kasih yang murni, bukan kasih tanpa syarat. Sehingga di tengah-tengah kekecewaan Petrus, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah putus asa karena dia juga merasa bersalah, dia sangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datengin dia di tepi Danau Galilea. Di situ Tuhan pulihkan. Dan apa yang terjadi dengan Petrus? Setelah dia mengalami pemulihan, kasih yang dulu bersyarat, harus lihat temennya dulu, kalau dia lakukan aku ikut, kalau enggak ya enggak. Tapi pada saat yang terjadi, setelah dia dipulihkan, waktu semua orang meninggalkan kota Roma, lari karena akan diburu, dipenjara dan mungkin akan dihukum mati, Petrus tetap di kota Roma. Dan apa yang terjadi? Dia ditangkap dan benar dia dihukum mati. Tapi yang luar biasa, Petrus yang dahulu menyangkal Tuhan Yesus karena kasihnya bersyarat, menjadi Petrus yang siap dihukum mati. Bahkan waktu dia mau disalib, dia bilang begini, jangan salibkan aku seperti Tuhan Yesus. Aku ini terlalu hina, salibkan aku terbalik. Dan itu yang terjadi. Jadi hari ini, satu yang kita belajar yang pertama, bahwa kasih yang tidak bersyarat, itu diperlukan oleh seorang pelaksana atau pembawa dari amanat agung. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu, apakah kita akan tetap bercerita tentang Tuhan Yesus? Kalau kita memang punya kasih yang tidak bersyarat, apakah kita harus diberkati dulu baru kita cerita tentang Tuhan Yesus? Kita sehat dulu baru kita cerita tentang Tuhan Yesus? Bagaimana halnya kalau tiba-tiba kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, kita sudah sungguh-sungguh memberikan waktu, memberikan hati kita, tapi ternyata apa yang kita kerjakan, entah kita sebagai seorang pedagang, entah kita sebagai seorang pelayan jemaat, atau bahkan kita sebagai seorang pegawai negeri, atau apapun yang kita kerjakan, ternyata tidak baik-baik saja. Bahkan kondisinya memburuk. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus? Ujian, harapan berbeda dengan kenyataan, hanya sendirian saja. Itu yang akan membuktikan apakah saya dan saudara punya kasih yang murni. Tapi mungkin satu ketika kita bisa gagal dengan kasih kita yang murni. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tetap akan tolong saya dan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Dan mungkin Bapak Ibu bisa kasih contoh-contoh yang lain. Mungkin para anggota KUL bisa saling bicarakan. Kira-kira apa ya yang membuat kasih kita kepada Tuhan Yesus itu luntur ya? Atau berkurang ya? Masalah apa ya? Kondisi apa? Nanti kita bisa diskusikan. Hal yang kedua, yang jadi syarat bahwa seorang harus level up dulu. Tadi kasihnya harus level up. Yang kedua adalah kemampuannya. Kenapa kemampuan harus level up? Nah, kita lihat Petrus. Petrus ini kalau dari karakter dia namanya orang tipe sanguin. Tipe sanguin itu orangnya suka ngomong. Tipe sanguin ini orangnya suka berkawan. Sanguin ini suka cerita. Dia punya banyak dan dia cerdik rata-rata orang sanguin ini. Nah, Petrus sendiri seperti itu. Gitu. Sehingga dia bangga. Bahkan dia pernah katakan sama Tuhan Yesus, biarpun teman-teman saya ini meninggalkan engkau Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia yakin dengan kecerdikan, kemampuannya, dia bisa atasi segala hal. Tapi ternyata kecerdikan, kemampuan, pengalaman
yang kita miliki seringkali membuat kita bertolak belakang dengan rancangan Tuhan. Dan ini yang terjadi dengan Petrus. Dia bawa pedang. Jadi pada saat orang mau tangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia langsung ayunkan pedangnya dan kena seorang yang bernama Malkus, sehingga telinganya putus. Dan Petrus merasa pada saat dia bertindak melawan itu, Tuhan Yesus akan mengeluarkan kutukan, teman-temannya akan maju. Tetapi ternyata apa yang Petrus lakukan itu nggak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus pungut itu, telinganya Malkus ditempelin lagi. Nah, seringkali kadang-kadang kepandaian, kemampuan pikiran kita, pengalaman kita membuat kadang-kadang kita ini nggak cocok dengan rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau taat, kadang-kadang kita badul, kadang-kadang merasa ngerti. Nanti saya akan ceritakan kesaksian sebagai penutup. Tapi tengah-tengah itu Tuhan tahu bahwa kemampuan pikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, pengalaman terbatas. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, kalian tinggal di Yerusalem. Nanti di Yerusalem kalian doa. Nanti aku akan kirimkan penghibur buat kalian. Dan kemudian benar setelah Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu yang akhirnya menuntun Petrus yang orangnya gerusa-gerusu, yang orangnya emosional, yang merasa pintar sendiri. Tapi karena dituntun Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, kemampuan Petrus itu meningkat. Karena kalau pakai kemampuan sendiri yang terjadi seperti dia potong telinganya Malkus, tidak mendapatkan berkat, orang tidak simpati, tidak ada orang yang bertobat. Tapi waktu Roh Kudus memberikan hikmat kepada Petrus, dia berbicara pada saat yang tepat. Makanya terjadi apa? Setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus bicara sama Petrus, dan waktu Petrus berkhotbah pada saat yang tepat, sesuai dengan waktu Tuhan, yang terjadi 3.000 orang bertobat. Ada satu kesaksian sebelum kita tutup. Saya masih ingat sekian waktu yang lalu, saya diminta untuk mengembalakan di Mall Kartini. Dan kami pertama tahun 2013 kami bergereja di sana. Dan kemudian kita hanya bergereja satu kali. Karena apa? Karena kita pakai food court-nya mall. Jadi artinya kalau kita pakai food court-nya mall, jam 10 gereja harus selesai. Jadi kita akan gereja jam 8 sampai jam 10. Mercy Seat mulai jam 7, jam 8 ibadah, jam 10 tutup. Dan kemudian Tuhan berkati, jemaat semakin bertambah. Lalu tiba-tiba Gembala Rayon bilang gini, Pak Stefanus, Tuhan suruh pindah dari sini. Wah, seseorang yang sudah nyaman di tempat itu merasa, kok pindah sih? Jadi pengalaman, orang lebih suka di mall. Kalau di mall, orang bisa sambil ibadah sambil makan. Nah, itu otak manusia. Oh, kalau di mall, parkirnya lebih luas. Oh, di mall dan seterusnya dan seterusnya. Tapi gembala jelas-jelas bilang bahwa Tuhan suruh pindah. Pertanyaannya, kita mau ikut perintah gembala yang karena Tuhan sudah bicara atau kemampuan kita, pengalaman kita? Tapi saya ingat, saya mencoba untuk taat. Oke Pak, kami pindah. Dan apa yang terjadi? Ternyata dengan kami pindah ke hotel, ibadah yang hanya satu kali menjadi ibadah 2 kali. Jemaat naik 2 kali lipat, bahkan lebih. Di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa seringkali kemampuan kita terbatas. Tapi Roh Kudus yang bicara buat saya dan saudara membuat kemampuan kita menjadi tidak terbatas. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain bisa juga ngobrol, sharing kira-kira apa yang seringkali waktu kita ngotot dengan kemampuan kita, kita gagal. Tapi waktu kita minta Tuhan yang kerjakan, minta Tuhan yang bimbing, ada jalan keluar yang luar biasa. Silahkan di-sharingkan. Dan hari ini, malam ini kita akan belajar sama-sama 2 hal. Yang pertama bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Dan tahun 2026 juga adalah tahun level up. Artinya Tuhan rindu saya dan saudara di tahun ini kita membawa jiwa-jiwa menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita masuk membawa jiwa-jiwa, membaptis mereka, mengajar mereka, 2 hal yang kita harus ingat. Yang pertama, kasih kita
harus kasih yang tidak bersyarat. Kita lagi baik-baik, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita sedang tidak baik-baik, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Dan yang kedua, mungkin kemampuan kita terbatas, pendidikan kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Tapi kita punya Roh Kudus yang akan bantu kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjalankan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa scan pada kris yang ada di layar Bapak Ibu. Atau cara kedua, Bapak Ibu bisa menuliskan nomor-nomor rekening yang ada juga di layar Bapak Ibu. Dan bisa ditransfer kepada rekening-rekening yang ada. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau memberikan secara tunai, maka Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Kemudian waktu Bapak Ibu melewati gereja Betel Indonesia Malahayati, di Jalan Laksamana Malahayati, bisa mampir sebentar, maka di ruang gereja sudah disediakan kotak persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan ke sana. Yuk, yang sudah menyiapkan persembahannya, entah melalui handphone atau melalui tunai, kita siapkan segala sesuatu. Saya undang kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Dan kami tahu, kami diajar untuk memberi, untuk memberkati orang lain. Maka di tangan kanan kami ada persembahan kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya, waktu kami memberi, maka Engkau akan memberkati kami dengan satu takaran yang dipadatkan, yang diguncangkan, bahkan tumpah kearifan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan mengakhiri sharing kita, pertemuan kita. Kalau di kanan kirimu ada teman dekat, engkau boleh bergandengan tangan. Dan mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan amin.